Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai The Right Business Plan yang telah saya buat. Nah, The Right Business Plan ini adalah salah satu bentuk perencanaan bisnis yang biasanya dibuat untuk membantu kita agar tetap fokus pada tujuan awal pembuatan bisnis kita. Namun, biasanya The Right Business Plan juga biasa digunakan untuk mencari dana, sehingga kita dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Dan bisa juga digunakan sebagai penyusunan strategi dan juga evaluasi bisnis. Saya membuat contoh The Right Business Plan dengan fokus pada tujuan memproduksi dan mendistribusikan camilan kekinian, yaitu stik kentang keju. Yang pertama yaitu Executive Summary atau ringkasan eksekutif. Dalam suatu pemasaran, banyak sekali berbagai macam kuliner, maka saya tergerak membuat inovasi baru di bidang kuliner. Secara pribadi, saya membangun usaha ini dikarenakan kesukaan saya mengkonsumsi kentang. Maka saya memutuskan untuk membuat suatu olahan kentang yang lebih berinovasi dan lebih menyehatkan dari olahan kentang dan cemilan lainnya. Baik, maka dari itu saya membuat suatu olahan kentang yang berbeda, yaitu potato cheese stick. Banyak aktivitas yang dijalani oleh setiap orang perharinya, dan aktivitas yang semakin padat membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Maka dari itu, saya memproduksi produk ini sebagai salah satu makanan dengan rasa yang unik, nikmat, dan juga lezat, serta dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Lalu yang kedua yaitu company overview atau tujuan atau tinjauan perusahaan. Yang pertama adalah profil perusahaan. Nama usaha saya adalah Ethereal Food, bidang usaha saya adalah makanan ringan, dan alamat usaha saya berada di Desa Sindanghayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, dan nama produk yang saya buat adalah Cheese Potato Stick. Lalu struktur organisasi di dalam perusahaan saya, owner yaitu saya sendiri, Ratna Purbaningrum, lalu divisi keuangan adalah Rahmi Narningsi, divisi produksi Siti Arumsari dan Dewianti, lalu yang terakhir divisi pemasaran yaitu Dian Ardiansah. Visi dan misi perusahaan saya adalah visi saya menjadi wirausaha ternama dan terdepan di Indonesia yang dapat bermanfaat bagi masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu misi saya adalah mengutamakan kualitas dalam hal apapun, baik yang dilakukan maupun yang disajikan, dan mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan tetap pada koridor tradisional dan modern. Lalu yang ketiga, produk dan servis. Target produksi saya yaitu 20 bungkus cheese potato stick per hari, di mana bahan baku dan penggunaannya yang pertama, bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat cheese potato stick adalah yang pertama yaitu kentang, yang kedua keju cheddar, yang ketiga tepung maizena, yang keempat air, dan yang kelima kita membutuhkan minyak goreng. Lalu peralatan yang dibutuhkannya yaitu mangkuk besar, cutting board, pisau, wajan, piring, dan sendok atau garpu. Proses pembuatan, pertama-tama kentang dibersihkan dari kulitnya dan direbus. Lalu letakkan ke dalam mangkuk besar, serta hancurkan kentang itu menggunakan sendok atau garpu. Lalu setelah kentang hancur, parut keju cheddar dan masukkan ke dalam adonan kentang. Setelahnya, masukkan tepung maizena secukupnya ke dalam adonan dan aduk hingga merata. Setelah diaduk merata, tuangkan adonan di atas cutting board yang bersih, lalu cetak menjadi persegi panjang mengikuti cutting board. Lalu, setelah dicetak, ambil pisau dan potong adonan menjadi bentuk stick dan letakkan di atas piring. Setelah itu, panaskan wajan dan beri minyak goreng secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan potongan stick, adonan, dan goreng hingga berwarna kecoklatan dengan api sedang. Lalu, jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Kemudian, cheese potato stick siap dihidangkan. Lalu yang keempat yaitu marketing dan sales plan atau rencana pemasaran dan penjualan. Yang pertama yaitu analisis persaingan usaha atau SWOT. Yang pertama, kekuatan. Bahan bakunya mudah ditemukan, cita rasanya mudah diterima, dan menggunakan bahan dan proses yang berkualitas. Lalu kelemahan produk ini adalah tidak tahan lama dan mudah basi. Lalu opportunity atau kesempatannya banyak disukai oleh berbagai kalangan. Lalu ancamannya adalah selera konsumennya begitu variatif, munculnya pesaing baru, dan ada jenis makanan yang sama. Analisis 4P, yang pertama yaitu produk. Tipe produk saya adalah cheese potato stick atau kentang keju.
Nama merek saya adalah Eternal Food, kualitasnya alami tanpa menggunakan bahan pengawet. Lalu packingnya saya menggunakan kartus pembungkus buatan kami sendiri sebagai pengemas stik kentang keju. Lalu harga yang saya tawarkan untuk satu bungkus stik kentang keju dihargai Rp5.000 saja. Lalu promosi produk, saya menggunakan media sosial dan berjualan secara langsung kepada pelanggan. Dan tempat produksi dan penjualannya beralamat di Desa Sindanghayu, Blok Huludaya, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Target dan segmentasi pasar yaitu yang pertama, geografi. Wilayah yang saya jadikan target yaitu wilayah Beber. Alasannya adalah karena bahan-bahan untuk membuat produk ini sangat mudah ditemukan dan saya melihat terdapat banyak peluang bisnis pada makanan cepat saji. Sehingga saya memanfaatkan peluang ini. Dan secara demografi, secara pasar saya menjual pada kalangan penggemar kuliner, mahasiswa dan anak-anak karena dengan sasaran itu saya dapat dengan mudah mengetahui informasi pasar. Lalu yang kelima adalah strategi dan implementasi. Yang pertama, perkenalan bisnis. Produk yang saya tawarkan merupakan makanan yang lezat, bergizi, dan harganya terjangkau. Produk saya bernama Cheese Potato Stick, yaitu olahan kentang yang sangat baik dikonsumsi oleh masyarakat. Cheese Potato Stick ini berbeda dengan yang lain karena saya tidak menggunakan bahan pengawet dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Lalu yang kedua yaitu membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis. Cheese potato stick ini berbahan baku kentang dengan bahan-bahan lainnya. Oleh karena itu, saya berniat bekerja sama kepada penjual sayuran dan bahan-bahan pelengkapnya yang sudah pasti kualitasnya terjamin. Lalu yang ketiga, menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. Produk ini yang pertama yaitu cheese potato stick ini. Untuk kedepannya saya akan berinovasi untuk membuat cheese potato stick ini dengan bahan pelengkap lainnya. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Setelah melakukan penjualan, saya akan meminta kepada konsumen untuk mengkritik dan memberikan saran pada produk saya. Maka saya akan meningkatkan kualitas dan tingkat rasa untuk memuaskan konsumen. Serta yang kelima, media pemasaran. Saya akan mempromosikan produk ini dengan menggunakan media sosial dan secara langsung berjualan kepada konsumen. Lalu yang keenam yaitu manajemen tim. Tim manajemen Eternal Food terdiri dari beberapa bagian yang sudah dijelaskan pada struktur organisasi di atas. Fungsi dari masing-masing bagian adalah yang pertama owner, mengontrol dan memonitori semua kegiatan yang ada dalam perusahaan dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan serta dapat mengambil keputusan. Lalu yang kedua, divisi keuangan, mengontrol dan memonitoring semua yang berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan dan dapat mengatasi masalah keuangan. Lalu, divisi produksi bertanggung jawab terhadap produksi dan menginovasikan produk yang akan diperjualbelikan. Lalu, divisi pemasaran bertanggung jawab terhadap mempromosikan dan menawarkan produk yang perusahaan miliki melalui berbagai media. Lalu, yang ketujuh yaitu financial plan atau rencana keuangan. Perkiraan pengeluaran yaitu modal sejumlah Rp85.000, mampu untuk memproduksi 20 cheese potato stick. HPP-nya 85.000 dibagi 20 yaitu Rp4.200. Perkiraan laba rugi, laba yang diinginkan kami yaitu 10%. Maka laba dikali HPP 10% dikali 4.200 yaitu 800. Harga jual total laba plus HPP yaitu 800 plus 4.200, maka harga jualnya itu Rp5.000. Perkiraan pendapatan, target perharinya itu kan 20 produksi, maka pendapatannya tinggal dikali saja 20 dikali 5.000, berarti 100.000. Pendapatan per bulannya yaitu 30 dikali 100.000 berarti Rp3.000.000. Dalam melakukan proses pendirian bisnis ini, saya tidak menggunakan uang saya sendiri, melainkan saya menggunakan uang investor yang saya dapatkan. Investor saya adalah ibu saya sendiri karena saat ini saya masih kuliah dan belum punya banyak uang, jadi ibu saya memutuskan untuk menjadi investor utama di bisnis ini. Awalnya saya hanya berbincang biasa dengan ibu saya untuk membuka bisnis ini, namun tidak disangka beliau setuju untuk bisa mengembangkan bisnis ini. Jadi dari situlah ibu saya langsung menawarkan diri untuk menjadi investor tetap bisnis saya. Dengan modal awal yang ia berikan sejumlah Rp100.000, saya bisa memulai produksi bisnis ini. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai diri bisnis plan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.